Alhamdulillah Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Buya Dr. Anwar Abbas. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau membidangi UMKM, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Seperti dan tambang sekarang. Dan nanti mungkin tambang. Kemudian yang saya hormati juga dari PWM ini Pak, ada Pak Bendara, ada Pak Sekretaris, Pak Tur, Pak Waktu, Pak Yudi, kemudian dari PDA, PDM, PDA, PWA, PCM, PCA, nggak ada yang lewat ya, PRM, PLA, kemudian dari Ortom yang hadir, dan tentu para jamaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri pengajian 2 bulanan ya, 2 bulanan yang selalu kita lakukan di alhamdulillah di tempat kami. Seperti kita ketahui bahwa Buya ini sering tampil di televisi dan sangat konsisten dengan pemberdayaan masyarakat, sangat konsisten dengan kepedulian beliau pada lingkungan, pada ekonomi masyarakat bawah. Jadi oleh karena itu tentu nanti ada beberapa hal Buya yang ingin mungkin jamaah ingin mendapatkan informasi. Pertama tentang bagaimana upaya PP Muhammadiyah untuk meningkatkan ekonomi umat khususnya UMKM. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju. Tentu ingin, kalau dengan kondisi seperti sekarang pertumbuhan ekonomi hanya 5%, rasanya tidak mungkin bisa menjadi negara maju. Salah satu teori yang bisa dilakukan yaitu memperbanyak kelas menengah, ya, memperbanyak kelas menengah, dan tentu sebagian dari itu adalah generasi Muhammadiyah. Nah, tentu kami mohon tausiah dari Buya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh jamaah ini sehingga pada saatnya nanti kita tidak hanya menjadi follower, tidak hanya jadi pengikut, tapi betul-betul bisa menjadi influencer atau policy maker yang bisa ikut mengatur jalannya pemerintahan yang kita, negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an syaitanir bismillahirrahmanirrahim wa atasimu billahi wa tafarraqu. Pak Didik yang saya hormati, Pak Suhardi, Pak Murtono, Bapak dan Ibu yang saya cintai, pertama ibunya Kak Didik. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah disampaikan. Saya tidak tahu yang mengundang saya ini PDN kah atau cabang kah atau Pak Didik? Cabang. Tidak saya tahu nih. Ini amplop akan diterima siapa? Apa amplop dari cabang atau dari PDN? Dari mana? Kita perlu dikasih amplop nanti diserahkan saja sama itu ya, sama Asia ya. Kalau ada, kalau nggak ada yang tidak apa-apa. Saya insya Allah jam 12 terbang ke Padang, ke kampung halaman saya sendiri. Semestinya hari ini ada di Jogja karena ada pertemuan subuh. Sumu itu adalah saudara Muhammadiyah tetapi berbasis digital. Kayak apa namanya?
kayak Traveloka apa gitu ya, Shopee. Tapi ini dikelola oleh anak muda Muhammadiyah dan saya melihat prospeknya cukup bagus. Dan mereka juga membuat Gojek sendiri, jadi Gojek versi Muhammadiyah dan ada juga marketplace versi Muhammadiyah. Tapi karena saya itu lebih dahulu ternyata berjanji dengan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, ya saya terpaksa ke Sumatera Barat karena janji saya dengan Majelis Ulama Sumatera Barat lebih dahulu daripada janji saya dengan Jogja dengan Sumu. Bapak dan Ibu, saya terus terang gembira di bawah kepimpinan Pak Soehardi ini, meskipun badannya kurus tapi ya gagasnya besar lah ya. Mungkin karena gagasnya besar sehingga badannya jadi kurus. Banyak pikiran ya. Dari tadi saya lihat tuh ya isinya masalah semua dia. Meskipun banyak semakin banyak dia menerima tanah, semakin banyak masalahnya. So kalau seandainya amanat orang itu tidak kita laksanakan, apalagi berdasarkan wakaf ya, tanah wakaf bila tidak diproduktifkan, maka berdasar hukum yang berlaku si wakif bisa menarik kembali. Misalkan tadi dia akadnya itu adalah untuk MBS, lalu dalam jangka mungkin 5 tahun, 60 tahun tidak kita bangun, dia tertarik. Sehingga sekarang ini banyak sekali tanah-tanah wakaf yang diambil kembali oleh si pewakafnya. Ya menurut saya wajar ya, karena orang itu ya apalagi yang sudah tua-tua kayak saya kan. Ini kan saya sudah bukan waktu asar lagi, saya sudah mendekati maghrib nih kan. Ya jadi mikirnya udah ada dunia lah, mikirnya ya maka dulu saya takut sekali mati. Takut sekali mati dulu. Saya tahun 2000 sakit, saya direktur rumah sakit, tapi sakit. Sakit saya itu aneh. Kalau pagi saya masih bisa kerja, tapi udah jam 1, tidak bisa lagi saya kerja. Dada saya ini berdebar luar biasa. Dan saya sampai 3 kali memberi wasiat kepada anak saya, karena dalam perhitungan saya mati, sudah lagi mati nih. Panggil anak, istri, ya kalau saya akan meninggal ini ya. Kalau menangis silakan, tapi jangan meratap. Kan yang agama kita dilarang meratap ya. Itu orang yang diratapi itu juga akan bermasalah. Oleh karena itu saya tapi waktu itu saya takut sekali mati ya, sehingga kata teman saya, dia masih anak muda ya, Panrabas. Saya lihat Panrabas ini stres nih ya. Iya saya stres. Panrabas merasakan rasa takut ya. Iya. Panrabas takut mati ya. Iya. Kok ada tahu di wajah Panrabas itu terlihat sekali takut mati. Dan masa takut mati itu. Dan saya sudah rasa-rasanya ya sudah di pinggir kematian itu dengan melihat penyakit saya. Tetapi kalau sekarang saya tidak lagi takut mati. Yang saya takutkan adalah bagaimana nasib saya setelah mati. Takut sekali itu. Iya Bu. Kalau dulu matinya saya takutin. Kalau sekarang enggak matinya. Nasib saya setelah mati. Makanya saya tidak mau memberikan uang sepenuhnya kepada istri. Setelah dikasih uang sama istri, susah keluarnya. Tahu nih kali gimana nih? Kurang lebih sama. Jadi kalau kita kasih uang sama istri kita minta seperti pengamis kata di gitu ya. Nah, bagaimana cara kita berdakwah kan? Bagaimana cara kita beramal kan? Nah, tapi saya buat juga supaya istri saya tidak macam-macam ke saya. Gaji saya yang jelas-jelas. Dan jam saya kan dosen nih. Nah, gaji saya sebagai dosen saya kasih dulu. Tapi yang dia nggak tahu nggak saya kasih. Yang nggak tahu nggak saya kasih. Pak Muhair, Pak karena ini istrinya orang Padang.
Ya jadi saya juga melihat ya, kan kita sering mengatakan ya keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi bagaimana menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya? Kalau antara suami dan istri tidak percaya, istri dan suami tidak percaya, itu gimana caranya? Ya oleh karena itu harus ada keterbukaan. Dan saya juga pernah berencana untuk punya istri 2. Pernah berencana sendiri. Udah saya jajakin. Ternyata saya konsultasi juga dengan teman-teman saya punya istri 2, 3, 4. Saya tanya gini, kira-kira ya menurut Bapak dari istri 2, 3, 4 itu mana yang benar-benar istri? Semuanya menyatakan istri yang pertama. Betul Pak Didi? Tepuk tangan ibu-ibu. Semuanya menyatakan istri yang pertama. Dan saya memang perhatiin ketika saya mau cari lagi istri, calon istri yang kedua itu ya, saya banding-bandingkan ya. Yang pertama sikap dia dalam menyediakan makanan untuk suami, kalau suami lah ya. Yang calon ini dari jam 8 belum ada yang bisa dia hidangkan gitu ya. Kalau bagi istri saya itu jam 4 pagi sudah saya makan. Nah ibu itu ngambek gitu kan. Istri saya itu bangun jam 2. Dia sholat malam, dia ngaji, dia masak, jam 4 sudah. Kalau ada ibu-ibu yang sanggup seperti itu, saya minta izin sama istri saya untuk jadikan istri. Kalau ada ya, kalau ada, dan yang lebih hebat lagi, istri saya nggak pernah minta duit sama saya, itu yang hebatnya itu. Gimana ibu sering minta duit sama suami? Nah, ibu boleh jadi calon istri saya juga, boleh. Calonnya janda. Ya kalau janda cuma minta sama suami bagaimana? Ya, jadi istri saya itu nggak pernah minta uang sama saya. Ya, itu bagus tuh. Kenapa dia nggak pernah minta uang sama saya? Karena sebelum dia minta udah saya kasih. Nah, ini resep. Saya dapat pelajaran dari Narji yang pelawak. Makanya kita bisa belajar dengan siapa saja. Jangan hanya dengan dai dan dai saja. Dengan Narji pun, dengan pelawak kita juga belajar. Jadi cerita itu, Narji itu asik main HP. Istrinya sudah berhias. Istrinya mau pergi dengan teman-temannya kan. Papa pamit, kan ya, Papa pamit. Ya, dia main HP juga. Ini istri ternyata tidak punya uang, tidak bawa uang. Balik lagi istrinya. Nah, lewat di depan si Narji. Terus lewat lagi, Papa pamit. Ya. Ya balik lagi lah istri tadi kan. Balik lagi dia lewat lagi depan, Papa pamit. Ya, akhirnya marah gitu. Papa yang punya otak, punya perasaan. Bertiga kali saya bolak balik, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya perlu duit. Kalau betul kenapa tidak minta kata sebenarnya? Kenapa tidak minta? Tuh. Tapi menurut saya kalau yang minta itu kan jadi pengemis, jadi pengemis. Jangan perlakukan istri kita seperti pengemis. Ini bapak-bapaknya agak tersinggung dengan saya. Jangan biarkan istri kita. Kalau bagi saya ya, meskipun kita suami dari istri kita ya, menurut saya minta kita nggak baik. Oleh karena itu sebelum mereka minta ya kita kasih. Dan saya kalau jalan sama istri saya, makanya saya tidak mau mengajak istri saya, karena suka menimbulkan fitnah. Sebab istri saya itu kelihatan masih muda. Jadi sering sekali orang bertanya, berbisik-bisik, itu istri muda di mana apa sih? Sering sekali. Ada yang nakal, bilang iya. Nah, itu kan bisa menimbulkan masalah, kan?
daripada timbul masalah lebih nggak saya bawa aja istri saya kan gitu ya. Timbul kenapa kok istri saya lebih muda jauh daripada sesi saya 2,5 tahun. Tapi dilihat dari wajah saya dengan wajah dia jauh sekali bedanya. Ya kenapa awet muda? Kenapa awet muda? Karena diurus oleh suaminya. Yang pertama dikasih duit, ya kan? Yang kedua saya adalah suami yang tidak macam-macam. Saya kalau pagi nggak minum teh, nggak minum kopi, ya kan? Nggak ngerokok, nggak menyusahkan istri saya. Tapi kalau bapak-bapak ini kan agak menyusahkan istri. Ya, jadi ini penting kita pakai karena menurut saya doa kita Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jangan sampai rumah kita itu jadi neraka. Baik. Saya punya teman ya. Dia ngajak saya ngobrol terus gitu ya. Kamu kenapa enggak pengen pulang? Enggak mau pulang dia. Itu rumah saya itu panas sekali. Enggak mau dia berjumpa dengan istrinya karena begitu dia pulang itu bom langsung meledak. Ya makanya menurut saya ketemu sama Mbak Evi. Mbak Evi itu anak dari Pak Azhar Bashir, mantan ketua PP Muhammadiyah. Dia psikolog. Mbak Evi psikolog ya, dia. Mbak Evi buka praktek nggak? Dia buka. Banyak nggak pasien yang datang? Banyak sekali. Apa masalah yang banyak lagi? Persoalan keluarga, hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kemarin saya sedih sekali. Terpakai nama kita ya, seorang artis ya. Atau usah kita sebutkan namanya kan. Bagaimana dia menjemput anaknya secara paksa karena anaknya anak kandung dia. Yang disedihkan oleh artis itu adalah anak itu tidak lagi menjadi buah hati. Anak itu enggak lagi menjadi penyejuk jiwa ya. Tapi anak itu sudah menjadi beban. Menurut saya kalau kita punya anak ya, lalu anak kita termasuk menantu nih ya, sifatnya, perilakunya enggak cocok dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh agama, kita akan sedih. Kalau itu banyak sekali rumah tangga yang menurut saya ya mereka bersimbah harta tapi tidak bahagia. Semula kita menduga jika kekayaan kita meningkat maka kebahagiaan kita meningkat. Tetapi tidak. Ada ya kan itu. Kekayaan meningkat, kebahagiaan meningkat, ada. Tapi juga ada kekayaan meningkat, kebahagiaan menurun. Dan biasanya kalau laki-laki itu jika kekayaan meningkat, pendapatnya meningkat, dia mulai melihat kiri kanan ini. Tapi menurut saya, kok ada laki-laki yang pengen kawin lagi? Itu ada sebabnya. Karena istrinya itu tidak bisa menjadikan dirinya sebagai istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Paham ibu maksud saya? Jadi seorang istri itu harus bisa menjadikan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Pakai oke. Ya saya tidak menyesalkan ada seorang
suami menceraikan istrinya karena apa? Karena suami ini karirnya meningkat terus ya. Kayak tadi dia gitu ya. Tentu setiap hari dia berhubungan dengan orang-orang yang cantik-cantik. Orang kalau ke kantor tidak ada yang tidak berhias. Orang kalau ke kantor tidak ada yang tidak berhias. Orang kalau keluar dari rumah nggak ada yang tidak berhias. Semuanya berhias. Ibu aja berhias kan? Nah, kosmetiknya apa? Kosmetiknya apa? Kosmetiknya apa? Wardah. Ibu apa kosmetiknya? Wardah juga. Cuma nunjuk yang wardah kosmetiknya. Ibu wardah juga. Ibu tahu siapa yang punya wardah? Bu Nur ya? Oh, menurut? Ibu namanya wardah. Ibu namanya wardah ya? Ya, jadi belilah produk dari saudara kita sendiri. Kalau tidak Wardah, ada lagi namanya SR12. Kalau Wardah itu diproduksi oleh Ibu Nadia Subakat, orang Padang Panjang, suaminya orang Solo. Kalau SR12 itu yang punya orang Padang, suaminya, istrinya orang Sunda. Udah coba Tony dan Mbak Astri, saya sekarang berada di rumah Pak Didi. Beliau ini mantan sekjen Kemendikbud. Kemudian di rumah beliau ada pengajian, jadi oleh Bapak dan Ibu. Salah satu yang ikut pengajian adalah seorang ibu yang cantik. Udah tua ya? Tapi katanya masih muda. Nah, ketika saya tanya kosmetiknya, Ibu pakai SR12 ya? Iya. Iya, baru nyoba sekali. Iya. Saya baru tahu pakai yang compact sama yang powder. Iya. Lupa ya di atas. Saya pergi ke beberapa daerah. Aisyah di situ sering mengeluh karena tidak ada dana. Dan juga anggotanya banyak yang ekonomi lemah. Kalau di sini saya lihat kuat semua nih ekonomi. Wajahnya nampak kayak kaya lah dia. Tapi di situ saya lihat memang ekonomi lemah. Nah, lalu saya sarankan, mau nggak ibu-ibu di sini dapat duit? Ya, mau Pak. Mau nggak saya tunjukkan cara untuk mendapatkan uang? Mau. Saya tunjukkan dagang apa? SR12. Ada satu keluarga, suaminya kerja, istri tidak kerja. Jadi kalau suami kerja, istri tidak kerja, saya sudah bisa membayangkan dia. Itu ekonomi sang istri sangat tergantung kepada suami. Di Bangladesh Bu ya, sering sekali ibu-ibu itu mendapatkan perlakuan yang terbaik dari sang suami yang disebut KDRT. Dipukul, ditendang, tapi si ibu nggak bisa berbuat karena kalau seandainya dia melawan, diusir. Kalau diusir dia makan dari mana? Sehingga akhirnya dia terimalah nasibnya seperti itu. Muncul seorang tokoh namanya Muhammad Yunus. Yunus mengajarin ibu-ibu itu berbisnis. Dia ajarin, kemudian didampingi, dituntun sampai akhirnya mereka berhasil. Nah, cuma ada dampaknya. Setelah Yunus itu berhasil mendidik dan meningkatkan ekonomi ibu-ibu itu, angka perceraian meningkat. Karena ibu-ibu yang tadinya di KDRT oleh suaminya mulai melawan dengan minta cerai. Nah, ada seorang suami dan istri, saya suruh untuk ikut SR12, berdagang di SR12. Tadinya yang punya pendapatannya suami, sekarang istri sudah mulai bekerja,
Dan sekarang pendapatan istri 2 kali lipat dari pendapatan suaminya. Saya bilang sama suaminya, awas, nasib kamu terancam. Oh enggak, kenapa? Karena saya juga ikut memasarkan. Nah, menurut saya Bapak dan Ibu ya, yang agak menyedihkan bagi saya, Saudara Tony Firmansyah termasuk juga Ibu Noresti, terus sekali membawa mitra-mitranya ke luar negeri berjalan-jalan, ya, ke Jepang, ke Korea, ke Cina, gitu kan. Siapa itu Pak Noresti yang dibawa? Yaitu mitra-mitra yang ikut memasarkan produk Wardah dan juga ikut memasarkan SR12 tadi. Cuma setelah saya lihat yang berangkat, tidak ada ibu-ibu Asia, tidak ada orang Muhammadiyah. Apa yang ingin saya simpulkan? Kita punya potensi, ya. Tapi yang memanfaatkan potensi itu adalah orang lain. Timbul pertanyaan, kenapa kita punya potensi, kita tidak bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk kesejahteraan warga kita? Gitu. Oleh karena itu dengan SR12 ini saya apakan, Saudara Tony itu tidak mau mengembangkan bisnis ini melalui Muhammadiyah. Buya, saya tidak mau bisnis saya ini Buya bantu pengembangan Muhammadiyah, karena nanti saya dianggap oleh orang memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi saya, keluarga saya tidak mau. Saya bilang, Ton, mungkin akan ada orang yang punya panas seperti itu, tapi kalau ada yang punya panas seperti itu, saya akan bela kamu. Tuh. Nah, sekarang teman-teman di Jawa Timur sudah mulai bergerak, Jawa Tengah juga sudah mulai bergerak, Jawa Barat juga sudah bergerak, Jakarta juga sudah, tapi di Banten yang belum. Padahal pabrik itu di Gunung Sindur. Gunung Sindur kan masih Bogor, tapi udah dekat sini kan. Itu. Nah, oleh karena itu saya punya saran Pak Tadi. Kalau bisa PDM dan PDA bangun silaturahim dengan Pak Tony, ya saya akan fasilitasi, bisa di rumahnya, bisa di kantornya, dan nanti Dendi menantu saya yang akan mendampingi. Tadi sudah sama Bu Peri. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Bapaknya? Sama tadi sudah dijelaskan kan? Enggak, bukan yang dengan kaitan dengan SR12. Iya. Udah. Saya mau lupa ya. Jadi nanti kita coba ya membangun dan mengembangkan bisnis ini. Karena dalam kesimpulan saya begini ya. Saya mendengarkan sambutan dari Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Jadi sebelum dia memberikan sambutan, dia ngobrol dengan saya. Dia bilang begini sama saya, Buya, orang itu akan mendekat kepada orang yang kuat. Waktu kita bicara tentang Palestina, itu saya tanya kepada beliau, Bu Retno, Ibu Retno sebagai Menlu, bisa nggak menyimpulkan kenapa kok susah sekali ya kita membela nasib Palestina ini? Kata beliau begini sama saya, Buya, orang takut membelanya. Mereka takut dengan siapa? Mereka takut dengan kelompok yang kuat. Siapa kelompok yang kuat itu? Yaitu Eropa dan Amerika. Jadi dia membuat teorinya, jika kita kuat, maka orang akan banyak mendekat dengan kita. Tapi jika kita sudah lemah, maka orang akan banyak menjauh. Maaf nih, sebentar lagi presiden kita Kaleser. Usah disebut siapa nama presiden, usah saya. Kalau pada periode pertama orang mendekat, periode kedua orang mendekat, dan sebentar tinggal 1 bulan lagi, dan saya sudah melihat orang-orang yang tadinya mendekat sudah mulai menjauh.
Saya pergi ke penjara Sukamiskin, menemui teman saya yang dibully di sana, di Sukamiskin. Saya mengajukan pertanyaan kepada beliau, karena dahulu ketika beliau jadi menteri, itu banyak sekali orang yang mendekat. Banyak sekali orang mendekat. Terus saya tanya sama beliau, mudah-mudahan tak tersebut saya namanya, Pak, Bapak itu banyak punya teman. Sekarang saya tanya, ada nggak teman-teman dulu yang mendekat-dekat dengan Bapak itu datang ke sini? Dia jawab, setan semua. Setan semua. Itulah. Makanya dahulu ketika menjabat, saya pun kasih nasihat. Tuh, saya pun kasih nasihat. Tapi Bapak tidak dengar nasihat saya. Sekarang baru terasa oleh Bapak. Nah, kata Ibu Thomas begitu, orang akan dekat dengan kita kalau kita kuat. Orang akan dekat dengan kita kalau kita berpuasa. Tapi saya ingin, kalau Muhammadiyah yang kuat, kalau orang Muhammadiyah yang berpuasa, jangan meniru orang lain gitu. Maksud saya itu begini, ketika kita kuat, kita bantu orang. Ketika kita tidak kuat, kita bantu orang. Ketika kita kuat, kita dekat dengan orang. Ketika tidak kuat, kita dekat dengan orang. Saya ada ayatnya. Ada teman saya bilang, kamu kenapa kok sekarang jarang membantu orang? Kamu udah tidak punya uang Pak. Kamu tidak boleh bohong. Kan kamu masih punya pendapatan. Iya, tapi kan tidak sebesar dulu. Ingat firman Allah. Yang satu ayat tentang liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya kelapangan itu menafkahkan harta itu sesuai dengan kelapangan yang dimiliki. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang cekak rezekinya. Kalau Pak Agus jelas tidak cekaknya. Kalau cekak rezeki kita, wa man qudira fal yunfik mimma atallah. Nafkahkan sesuai dengan kecekaan itu. Jadi intinya adalah kita oleh Tuhan disuruh untuk terus berbuat baik kepada sesama, baik di kala lapang maupun di kala susah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, saya ini wajah saya lebih tua dari umur saya karena stres. Karena banyak sekali orang yang menduga usia saya jauh di atas umur saya. Ada seorang bapak, umurnya 5 tahun. Waktu itu umur saya baru 64. Kan beda 11 tahun kan. Dia tanya sama saya, Pak, berapa umur? Saya tanya balik, kalau Bapak berapa umur Bapak? Saya 75. Kalau Bapak berapa, kata dia kepada saya. Nah, menurut Bapak berapa umur saya? Ya paling Tuhan Bapak 1 tahun dari 2 tahun saya. Jadi kalau boleh bunuh saya bunuh itu orang. Sakit kan hati saya kan. Tapi saya akhirnya sadar juga memang wajah saya tua. Kenapa wajah saya tua? Karena stres. Apa yang buat saya stres? Saya tidak pernah stres oleh istri saya. Tapi saya masih cinta dengan istri saya. Tidak pernah stres oleh anak saya. Yang buat saya stres itu adalah Muhammadiyah. Benar itu stres ya. Bagaimana stres saya? Dan masih Pak Suhardi tadi ngomong, itu terus terang tertusuk hati saya. Saya ini sekarang dianggap tuan tanah. Kan dia bilang begitu ya. Si tuan tanah dianggap tuan tanah. Tapi tidak punya duit gimana sih? Dan juga di pundak ada beban itu. Saya ini tuan tanah sekarang. Banyak orang wakaf, banyak orang bang. Dan benar saya, kan itu harus dibangun. Itu dari mana duit itu? Kalau dia tidak bangun, berarti dia menyia-nyiakan amanah. Jadi PDN Tangerang ini nanti lambat ke surganya. Karena digugat oleh pewakaf. Tuhan, saya wakafkan tanah saya karena saya yakin amalan saya tidak terlalu banyak. Saya wakafkan sama PDN Tangerang. Dia berharapan dia bangun sehingga saya dapat amal jariahnya. Itu kan ya? Tapi dia berkhianat sehingga saya nggak dapat tambahan pahala, kan ya?
Oleh karena itu saya minta pahala dia. Dikasih pahalanya Pak Suhadi ini seperti itu. Sebagai pengganti kelalaian dia kan. Jadi jangan terlalu gembira, banyak terima wakaf. Dan yang paling mengenaskan saya, seorang ketua PWM pidato berapi-api memuji gubernur. Memuji-muji gubernur. Kenapa dia puji? Karena Pak Gubernur ini adalah orang yang sangat banyak membantu Muhammadiyah. Dia senang dibantu. Jadi berarti dia memposisikan diri sebagai tangan di bawah, penerima. Ini kita punya uang. Sudah punya uang nggak kita? Ada yang sudah punya, ada yang belum. Ini Pak Didi nih. Pak Didi ini kan Menteri Pendidikan Muhammadiyah nih. Kaget saya. Jadi siapa namanya yang ketua panitia kemarin itu? Jangan bukan itu orang. Siapa namanya itu? Fahri. Yang di Fahri. Fahri angkat kemukakan data 5.000 sekian sekolah Muhammadiyah ini pada itu. 2.000 sekian itu muridnya adalah di bawah 100 orang. Jadi kalau sebuah sekolah muridnya di bawah 200 orang itu harus masuk UGD. Masuk UGD itu 2.000. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Didik ya, karena Pak Didik menyelenggarakan acara di Suspala, pendidikan khusus kepala sekolah. Yang menjadi pelatih itu adalah kepala sekolah, mantan kepala sekolah yang sudah berhasil gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, kita jangan menepuk dada. Kalau kita orang kaya kan kalau kita baca media ya, apalagi dengan BSI gitu ya, dana kita 15 triliun gitu ya. Ayo pindahin. Ya itu terlena kita tuh. Nanti kita terjebak dengan comfort zone, merasa nyaman gitu ya. Kalau 15 triliun Bikin bang. ya banyak yang kita kerjakan dia. Tapi faktanya kemana? Kan tidak seperti itu. Ini kata Nabi ya. Kata Nabi 10 pintu rezeki, 9 melalui tijarah, 9 melalui bisnis. Sekarang kita lihat. Ngaku saya nih. Kita apa ada nih? Siapa yang pengusaha di ruang ini? Ibu-ibu ini siapa yang pengusaha? Tunjuk. Enggak ada. Bapak ini siapa yang pengusaha nih? Enggak ada juga. Makanya wajah-wajah miskin semua nih. Hah? Mana dua ini? Nah, jadi kesimpulannya adalah ternyata yang berkumpul di Muhammadiyah ini adalah bukan entrepreneur, tapi employee, guru, dosen, karyawan, ya kan? Dalam teorinya Bu ya, high risk, high return. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi tingkat returnnya. Kalau di Padang, kalau ada orang pergi merantau lalu pulang ke Padang, dulu pertanyaan gini, Raju, bahasa Indonesia apa? Apa juga apa ya? Apa kerjaan? Biasanya jawabnya, saya berdagang tanah abang, saya berdagang di Pulau M, saya buka pabrik ini, saya buka pabrik itu. Kalau hari ini pertanyaan lain lagi, di mana Raju? Di mana kerja? Arti tempat. Saya Chief Executive Officer, saya direktur, saya direksi di perusahaan itu. Ada orang namanya Tantri Ape, orang Sulawesi, punya istri orang Padang. Dia dikenal dengan manajer 1 miliar. Dia keluar dari Hotel Indonesia bersama Ciputra. Hotel Indonesia sama Orde Baru. Disong-song oleh wartawan bisnis. Pak Ciputra, Pak Tandri, bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang pengusaha tentang ekonomi bangsa kita sekarang? Apa kata Tandri Abeng?
Anda wartawan profesional atau amatir? Kata wartawan tadi, saya wartawan, kami wartawan profesional. Kata Tandri apa? Tidak. Pertanyaan itu menandakan Anda adalah wartawan amatir. Ya tersinggung lah siapa tadi kan? Si wartawan. Kenapa Pak Tandri berkesimpulan seperti itu? Ya dari pertanyaan ada tanya tadi gimana? Anda tanya saya tadi gimana? Bagaimana pendapat saya sebagai seorang pengusaha? Anda tahu, saya ini bukan pengusaha. Saya ini adalah manajer, chief executive officer. Tuh. Yang namanya chief executive officer dengan bengkel itu manusia penakut itu. Kenapa dia manusia penakut? Karena kerja sehari menghindari risiko. Ada teman bicara tentang entrepreneur mengundang bengkel, nggak cocok. Kalau bicara entrepreneur jangan undang bengkel tuh. Bengkel itu kerjanya adalah menghindari risiko. Sementara kalau ingin kaya, menantang risiko. Itu kita berani. Saya ini punya mimpi, tapi mungkin tidak terwujud. Terwujud setelah saya meninggal. Setelah saya meninggal mungkin terwujud. Apa yang saya inginkan? Saya jalan di Jalan Sudirman dan Tamrin ya. Tidak ada simbol-simbol keislaman di situ. Apalagi simbol Muhammad yang ada. Saya ingin nanti tower tertinggi di Sudirman itu adalah Muhammadiyah Tower. Bisa nggak Pak? Bisa. Dan saya ingin nanti ketika Pak Didi terbang dari London ke New York, jangan naik Lufthansa, naik Muhammadiyah Airlines. Ibu bilang mimpi, saya tuh lagi bangun ini, ibu bilang mimpi saya ini. Nanti kita pergi ke Los Angeles, ke Hollywood ya. Kita nginap di Asia Resort. Nah, saya sebenarnya punya hitung-hitungan, tapi sayang nggak ada yang ngikutin saya, itu bingung saya itu. Saya kasih contoh apa ya, Pak Mudono ya. Ini supaya Bapak yang mengira saya ini awang-awang ya. Seorang peneliti dari Jerman menyatakan jumlah anggota Muhammadiyah sekitar 65 juta. Nah, 65 juta. Bapak keluarkan apa kalkulator? Siap. Pak Tur, bantu. Kalkulator 65 juta. Enggak usah 65 juta, 10 juta saja. Pak Tur masih ingat berapa iuran anggota setiap bulan? 10.000. Pak Mur, kalikan 10 juta kali 10.000 kali 12. Satu tahun kan 12 bulan kali ya? Berapa Pak Tur? 1,2 M bulan. Tidak ada yang bisa sebulan. 1,2 triliun Sebulan. Dah. Bulan setahun. Oh, kali 12 ya. Sekolah tadi banyak, perguruan tinggi banyak ya. Total itu saya rasa revenue-nya sekitar 20 triliun. Beri kewajiban pada mereka supaya 2,5% dibayar kepada perserikatan. 2,5% dari 20 triliun berapa Pak Mardono? Lambat sekali nih. Pegawai. Sekitar 40, 500 miliar. Dah. Jadi berapa? 1,2 tambah 500 ya? Mati dulu, catat tuh ya. Kemudian Tambah. tunggu dulu, tambah ya. Orang Muhammadiyah itu hari ini bank minded. Kalau dulu itu uang ditaruh dalam laci, dan berangkas. Sekarang nggak lagi, taruh di bank. 46% dana Muhammadiyah itu ditempatkan di giro. Giro itu returnnya hanya 0,5%. Padahal kalau saya kita memiliki kecerdasan finansial, itu bisa kita atur tabungan bisnis, deposito,
Jadi kita bisa mengimprove pendapatan minimal 2%. 2% dari 20 miliar berapa? 4 miliar kan? Udah berapa tuh? 2,1 triliun. Kata orang, Muhammad itu isinya orang-orang terdidik semuanya. Kalau terdidik itu kan biasanya pintar ya. Ada presiden Amerika namanya Donald Trump. Kata Donald Trump begini, ada stupid orang kalau punya duit lalu investasi dalam bentuk deposito. Deposito itu kan hanya 4-5% ya. Jadi kata Donald Trump, ada stupid punya duit taruh uang di bank. Nah, terus Donald Trump yang datang ke sini. Lalu saya tanya, Trump, bagaimana komentar kamu tentang Muhammad? Ada apa Bas? Orang Muhammad itu punya uang taruh di bank. Hampir 50% dia taruh di giro. Saya yakin 100% Donald Trump tidak akan menyatakan Muhammad itu stupid. Yakin saya, Muhammad dia tidak akan menyatakan bahwa Muhammad itu stupid. Yang akan dia katakan bahwa Muhammad itu very very stupid. Ya, saya kemarin investasi. Saya investasi di kos-kosan. Saya hitung itu mungkin 12 tahun sampai 15 tahun baru berikan poin. Kemarin saya hitung 2 tahun saya bisa dapat untung, ngambil dapat margin dan modal saya balik. Tadi 15 tahun baru modal balik. Ini 2 tahun. Tapi ada risiko. Bisa risiko untung, bisa risiko. Orang Muhammadiyah ini seperti player. Tidak berani menantang risiko. Dia senang menghindari risiko. Padahal teorinya dalam menurut ilmu, semakin tinggi risiko, semakin tinggi return kita berdapat. Semakin rendah risiko, semakin rendah return kita berdapat. Makanya nasib orang Muhammadiyah ini biasa-biasa saja kayak gini. Ini Pak Didi sudah terlalu bagus nih Pak Didi. Tapi kan tidak maksimal ya. Coba oleh Pak Didi ini dikelola betul apa beliau ini kan. Insya Allah Pak Dikaya. Nah, ini potret. Jadi ada seorang sejarawan namanya Dr. Taufik Abdullah. Profesor. Dia pergi ke Solo ketika Muktamar Muhammadiyah tahun 1995. Dia lihat waktu itu HP ini belum ada. Yang ada adalah kamera. Setiap dia lihat orang-orang itu menenteng kamera. Jadi dia simpulkan orang-orang Muhammadiyah ini adalah representasi masyarakat kota kecil. Jadi belum lagi representasi masyarakat kota besar. Gitu. Ya kan, tadi saya lihat tidak ada yang bawa Ferrari ini. Enggak ada. Ada yang bawa Ferrari ini. Ada yang bawa Bentley. Ibu tadi pakai apa itu? Pakai apa? Pakai keret ya. Kalau kita punya uang 5,3 triliun, saya ini tanggal 30 bulan ini sampai tanggal 2 Oktober ke Kuala Lumpur bersama Khairul Tanjung naik jet pribadi dia. Saya coba-coba hitung. Saya kan akhir-akhir ini sering naik jet pribadi saya. Tapi yang punya teman-teman saya. Bapak dan Ibu, kalau boleh saya nyombong ya, saya pernah memakai jam harganya 50 miliar. 50 miliar. Kenapa? Pak Nufas berbohong. Enggak berbohong, saya kan hanya memakai. Yang punya bukan saya. Jadi teman saya ngomong sama saya di sini, dia di sini. Kan gini deh. Saya lihat jamnya kok aneh sekali, cakep sekali kan. Ini jamnya cakep sekali Pak. Berapa harganya ini? Pak Nufas tahu harganya. Diambil remote, di depan TV.
50 miliar. Dalam hati saya, kacau 50 miliar kalau dibangun sekolah oleh Pak Didik berapa dia? Hah? Gitu kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu ya. Jadi katanya punya uang berapa nih Pak? 5,1. Kok begitu? 5,3 kan itu? Bang ambil lagi 200 miliar ya. 5,3 itu yang jetnya sampai itu 600 miliar atau 500 miliar. Pak JK sekitar 500 miliar. Kok saya punya uang 5 triliun? Ya kan? Tuh. Jadi rencana saya nggak mau tuh Pak dan Nasir itu pergi ke bandara lalu nunggu di ruang tunggu sama saya. Saya maunya dia tuh langsung ke bandara naik. Nah, orang bilang saya mimpi. Bagaimana kok saya bilang mimpi dia? Kan itu dia mimpi, kok nggak bisa diwujudkan kan? Saya bisa wujudkan ini. Tadi uang 5,3 triliun, belinya hanya 5 miliar. Masa saya nggak bisa beli? Hah? Iya kan? Kalau saya bangun tower di Sudirman, masa nggak bisa? Iya kan? Bisa. Apalagi kalau ada tambang. Nah, apalagi kalau ada tambang. Termasuk tanggal pas mau enak aja. Itu mana? Kalau enak aja kasih 200 miliar sebulan. Kalau mau enak saya kasih 200 miliar sebulan. Setahun berapa? Setahun berapa? Bu, berapa setahun bu? Sebulan 200 miliar. Setahun berapa bu? 2,4 apa? 2,4 triliun ya. Tapi kan kita belum nambang sudah diprotes kan gitu ya. Jadi kalau seandainya saya batalkan itu dibatalkan, berarti Muhammadiyah membuang uang berapa? 2,4 triliun. 10 tahun berapa? 24 triliun. Nah jadi orang Muhammadiyah nih, kepalanya nih ya, isi kepala takut aja gitu. Takut dimakan Batman. Kan ada teman-teman saya menyerang saya. Anda serang saya. Anda tahu law to quote pernah menjadi orang terkait dengan satu. Ini menurut saya ya, tandanya mentality kita ini yang dominan, employee mentality. Apa tuh Pak Suradin? Employee mentality itu apa tuh? Kerja. Mentalitas pegawai. Nah, saya ingin menghijrahkan, tidak usah semuanya ya, 20% saja dari warga kita hijrahkan dari employee mentality kepada entrepreneur mentality. Saya saking penasarannya pergi ke Surabaya, ke sebuah kampus milik Ciputra, namanya Ciputra University. Saya ketemu sama rektor, ternyata rektor kakak kandung Syafi Antonio, Chinese yang mu'alaf, yang sudah muslim, dikirim sekolah ke Damaskus oleh Pak Lukman Harun. Saya ketemu sama rektor. Pak rektor, apakah di kampus Bapak ini kewirausahaan diajarkan? Iya, dari Pak Bas. Berapa semester? 5 semester. Siapa yang mengajar? Dosen dan praktisi bisnis. Jadi dosen-dosen itu datang pakai Mercy, pakai Big Benz. Di kampus saya datang pakai Honda Butut. Pertanyaan saya, kira-kira yang menginspirasi itu yang datang dengan Big Benz atau yang datang dengan motor butut? Kan ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Kalau bil lisan sama-sama. Dosen di sana dengan dosen di sama. Bil lisan. Dia baru bermasalah ketika bil hal. Mereka lebih maju. Oleh karena itu dalam kesimpulan saya ingin mengakhirinya. Muhammadiyah sekarang menyebut kata-kata berkemajuan. Islam berkemajuan. Pernah dengar Bu ya?
timbul pertanyaan pada saya, bisa nggak kita maju tanpa uang? Saya pergi ke Amerika. Mr. Anwar Abbas, lihat keluar apa yang tampak oleh Anda. Teman saya yang warga negara Amerika, yang tampak oleh saya gedung yang tinggi, Anda benar. Lihat lagi apa yang tampak oleh Anda, Anwar Abbas. Jembatan yang megah, Anda benar. Coba Anda lihat lagi apa yang tampak oleh Anda di balik yang tampak itu. Baru agak pusing satu. Ibu lihat saya. Apa kesimpulan Ibu setelah lihat saya? Komentar lah Bu. Bukan ya. Ya, saya ibu ini benar-benar menyenangkan hati saya. Masih ada suami Bu ya? Masih ada suami? Iya, ada suami sini kan? Enggak ya? Aman ya? Kenapa dia bisa membuat itu? Ya karena dia punya uang. Saya pergi ke Cina, kita beberapa bulan lalu ke Cina. Aduh, dalam hati saya ya. Ini Cina ini ke Bandung, betul. Enggak ke Bandung. Cuma pergi ke negara kita agak bingung juga saya. Nah, tapi saya yakin. Terutama saya berharap pada Muhammadiyah ya. Saya ingin Muhammadiyah ini pada waktunya memang menjadi organisasi yang kuat, kaya. Oleh karena itu mentaliti warga kita dirubah. Dari employee mentality kepada entrepreneur mentality. Jadi kita menginginkan nanti, kalau hari ini saya pecandu sepak bola, saya hari ini menonton Manchester United lawan Liverpool atau Real Madrid lawan Barcelona. Nanti tahun 2020 kita lagi nonton Manchester United karena dia udah bangkrut. Kita akan nonton Muhammadiyah United lawan Persebaya. Dan tapi itu tergantung sama Pak Didik. Karena beliau yang mendidik. Ya Pak Didik yang mendidik. Mudah-mudahan anak-anak yang dididik oleh Pak Didik sekarang ini akan tercerahkan. Dan kalau seandainya sudah tercerahkan, mereka melakukan langkah-langkah. Salah satu yang harus mereka kejar adalah nih. Bu, ini jam tangan saya ini kalau saya tarik terus putus apa tidak? Putus ya? Putus enggak? Putus. Di negeri ini ada 12 titik strategis. Agamawan, politisi, cendekiawan, pengusaha, birokrat, jurnalis, profesional, pendidik, pekerja sosial, budayawan, tentara, polisi dan penegak hukum. 12. Semuanya di tangan umat Islam kecuali satu, elit strategis, pengusaha. Ini jam tangan saya, kalau saya tarik itu putus. Itu putus, jatuh dan berserak-serak, hancur. Dengan menganalogi jam tangan ini, dalam kesimpulan saya, umat Islam ini akan berderai-derai. Umat Islam ini akan berderai-derai kalau dia tidak bisa. Ini kalau saya tarik dia putus ya. Ini siapa yang bisa menebak di mana putusnya, saya kasih 2.000 lagi. Di mana Bu? Rantainya. Oh sini. Nggak dapat duit. Dia akan putus di bagian terlemah. Umat Islam ini akan berderai-derai kalau saya dia tidak bisa menutup titik lemah. Di mana titik lemahnya? Ekonomi. Oleh karena itu menurut saya sudah waktunya dan bahkan sudah terlambat kita memacu diri kita dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tapi ibu tadi buat teori bersatu kan, benar? Dalam teorinya Bu ya, yang menjadi penentu di suatu negeri menurut Profesor Dr. Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarki dan Noam Chomsky dalam bukunya Who Ruled the World, siapa yang pimpinnya, di situ disimpulkan
Yang menjadi penentu satu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material negara tersebut. Arti pemilik kapital. Siapa yang menjadi pemilik kapital di Amerika? Yahudi. Siapa yang menguasai kapital di negeri ini? Cina. Oleh karena itu kita berusaha menguasai kapital. Media, ekonomi dan bisnis. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tetapi kata ibu tadi, bersatu. Saya yakin juga, meskipun kita tidak menguasai kapital, tapi kalau kita bersatu, bisa. Contoh, itu Alfamart sama Indomaret ya, kaya. Pemilik Alfamart itu kalau saya masuk 10 orang terkaya. Ada kata seorang pengamat ekonomi negeri ini, Anda harus hormat kepada umat Islam. Sebelum berhenti dia berbelanja ke Mart Anda 2 bulan 3 bulan saja hancur. Jadi kalau gitu gampang sekali menghancurkan mereka. Kalau apa? Kalau kita bersatu. Dan yang paling mengenaskan lagi adalah saya baca data. Ternyata jumlah perokok di negeri ini sekitar 80 juta. 80 juta. Nggak usah 80 juta, 60 juta. 20 juta non-Islam, 60 juta orang Islam. Berapa harga rokok? Saya tanya teman saya ada 45.000, ada 40.000, ada 20.000. Yang 20.000 saja lah. Ternyata jumlah uang yang dihabiskan oleh umat Islam untuk berbelanja rokok sehari berapa? 1,2 triliun. Satu tahun berapa? 366 kali 1,2 berarti sekitar 438 triliun. Rokok tuh. Habis itu rokok itu. Siapa yang punya pabrik rokok? Saya dijamu oleh pengusaha rokok di puncak towernya itu. Saya tanya, Anda merokok nggak? Enggak, Pak Mas. Jadi kita ditipu. Ya kalau membuat pabrik rokok, dia rokok, dia nggak merokok, dia coba yang itu. Dia racuni kita, tapi dia nggak mau teracuni kan? 438 triliun. Cuan. Untuk saya 10% berarti 43 triliun setahun. 10 tahun 30 triliun. Nah, kalau orang umatnya jangan merokok ya. Banyak juga. Banyak. Udah kalau gitu patur buat pabrik rokok betul. Ya udah itu aja lah ya. Saya mau bendara ini. Cukup. Ya terima kasih banyak. Ini saya semangat karena ibu-ibu nih. Jadi kehadiran ibu itu memang inspirasi ya. Inspirasi. Oleh karena itu Muhammadin Asyar kompak ibu ya. Mana ini istrinya Pak Tur nih. Kompak saja ya. Ya jangan berantem. Kata saya punya teman itu yang punya Sidomuncul kalau salah ya. Ya. Apa kiat sukses Pak? 3 Pak Bas. Yang pertama jujur. Yang kedua kerja keras. Yang ketiga yang menarik saya rukun dengan istri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan dari Buya Anwar Abbas. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Satu, anak-anak kita harus punya jiwa entrepreneur. Betul Bu ya? Iya. Kemudian yang kedua, harapan kita umat Islam juga bisa menguasai ekonomi supaya kita tidak dijajah. Dan yang ketiga, kita harus menyatukan barisan supaya kekuatan ekonomi kita makin kuat. Nah untuk itu sekali lagi ucapkan terima kasih Bu ya. Honornya mana? Terima kasih Bu ya. Dan saya sebagai ketua majelis sudah berusaha untuk itu. Insya Allah di kurikulum SMK kita, SMA itu sudah diajarkan tentang entrepreneurship. Semoga ini saya menghimbau Bapak Ibu yang punya cucu, punya putri,
silahkan disekolahkan di sekolah Muhammadiyah supaya kita jamaahnya makin banyak, dan kalau jamaah makin banyak maka kader kita juga makin banyak. Terima kasih. Sekali lagi saya selaku tuan rumah mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Apabila dalam penerimaan kami ada yang kurang pas, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.